Malam. Mbak Eva, sebelumnya saya mau mengucapkan atas nama CNN Indonesia turut berbela-sungkawa atas kepergian orang tua tercinta Mbak Eva. Gubernur Kalimantan Timur merilis 1 dari 3 pasien yang diisolasi di RSUD Awe Syarani positif COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intannya terkenal. Saya Muhammad Rafi Alamsyah dari kelas 8E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mardiana. Rinti dan berdoa. Halo sahabat jurnalis, selamat datang di channel YouTube Remaja Berbicara. Saatnya Remaja Berbicara. Sejak tanggal 17 Maret 2020, SMP Negeri 10 Samarinda resmi mengalihkan kegiatan belajar mengajar di rumah atau yang biasa disebut dengan social distancing, yang bertujuan mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19. Dan tim jurnalis Sepanluh dan sahabat jurnalis berkesempatan untuk mengutarakan pendapat mereka berkaitan dengan social distancing. Mau tahu pendapat mereka? Berikut videonya. Halo teman-teman jurnalis, perkenalkan saya Mantuimi Astadiara dari kelas 9A. Nama saya Ananda Putra Bintang Pratama dari kelas 8D. Perkenalkan nama saya Amelia Putri Miardi. Saya dari kelas 9B. Perkenalkan nama saya Bagus Pauli dari kelas 7B. Perkenalkan nama saya Mardiana Sari, saya dari kelas 8K. Saya Muhammad Rafi Alamsyah dari kelas 8E. Saya Charles Olivia, saya dari kelas 8B. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk membahas tentang social distancing. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu social distancing itu apa, social distancing itu juga disebut sebagai pembatasan sosial atau menjaga jarak, yaitu serangkaian tindakan pengendalian infeksi non-farmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Nah, jadi social distancing itu penting banget ya pastinya buat kita. Terus juga pastinya kan social distancing itu kan kita melakukan segalanya pastinya dari rumah, makanya pemerintah membuat tagar di rumah aja gitu-gitu supaya kita mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi pastinya kita pengen liburan kita ini efektif dan juga menghasilkan kegiatan-kegiatan yang positif pastinya. Jadi apa aja sih? Berdasarkan hasil riset saya, kita tuh bisa melakukan olahraga bersama. Jadi kayak selama social distancing ini kan bisa kita di rumah, terus banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Nah, bisa tuh kita ajak keluarga kita untuk olahraga bareng, tapi olahraganya tetap di rumah juga. Nah, terus juga kita bisa bertemu dengan media sosial. Jadi bisa menggunakan video call atau teleponan dengan teman-teman. Pastinya kan kita juga pengen tahu kabar teman-teman kita selama social distancing ini gimana. Terus juga kita bisa melakukan hal-hal baru, misalnya seperti memasak bersama. Kan bisa tuh kita selama ini kan kita karena jam belajar yang sampai sore full day, kita kan jadi nggak pernah masak gitu. Nah, jadi itu hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kita nggak bosen. Terus juga ada juga nih kalau dari masyarakat di sekitar lingkungan aku ya, banyak sih yang udah lumayan mematuhi peraturan untuk social distancing. Cuman ada juga oknum-oknum yang memang agak bandel, yang sempat ada tuh yang viral tuh ya, yang kalau nggak salah di Mas Tumin ya, yang katanya sampai didatangin sama kepolisian atau Satpol PP itu masih ketawa-ketawa, masih nggak mau pulang gitu, masih nongkrong-nongkrong. Ya sebenarnya sih yang mempercepat penyebaran tuh ya yang kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau kinerja pemerintah kita ini udah bagus membuat program social distancing ini, tapi tuh ya semua itu tergantung dari masyarakat sendiri gitu. Terus juga harapan saya sih untuk wabah COVID-19 ini ya, semoga nantinya
tidak menambah lagi angka kematian, terus angka positifnya. Semoga dengan adanya social distancing ini keluarga-keluarga atau teman-teman sekalian, rekan SMS Plus, semoga semuanya sehat-sehat semua. Amin. Terus juga kenapa sih social distancing itu penting? Ya, social distancing penting itu dengan adanya penerapan social distancing itu diharapkan jumlah orang-orang yang terinfeksi itu tidak melonjak dalam waktu bersamaan, sehingga rumah sakit itu dapat melayani pasien dengan optimal dan sesuai dengan daya tampung yang ada. Jadi nggak meledak gitu, karena kan sampai yang ada kabarnya sampai mendirikan tenda darurat karena emang rumah sakit itu nggak muat lagi, dan banyaknya yang tim-tim medis yang bekerja 24 jam, dan itu kan kasihan banget ya. Pastinya kita juga harus respect sama tim medis, kita harus salut ya teman-teman. Terus ada lagi, menurut saya sebagai siswa, apa sih kerugian akibat social distancing ini? Kerugiannya ya, jadi banyak banget kerugiannya. Nah teman-teman, pastinya banyak banget ya dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya social distancing ini, mulai dari tenaga medis yang bekerja 24 jam, dan pastinya itu sangat menguras tenaga, juga menguras waktu, karena kan pastinya tim medis juga punya keluarga di rumah yang harus dikasih makan oleh uang dari kerjanya dia. Terus juga keluarga juga pada khawatir. Terus juga banyaknya juga perusahaan-perusahaan yang mungkin mengalami kerugian ya dengan adanya social distancing ini, karena kan ada beberapa perusahaan yang memang pekerjaannya tidak bisa dilakukan di rumah, harus di kantor gitu. Jadi tanggapan saya terhadap belajar online itu sebenarnya itu hal yang positif ya, karena kan sebagian sekolah-sekolah menggunakan media hanya buku untuk pembelajaran. Nah kalau belajar online kan kita belajar di rumah, terus juga menggunakan via sosial media, teknologi, jadi lebih memanfaatkan teknologi sih sebenarnya, jadi nggak sia-sia gitu. Oke teman-teman, itu aja dari saya tips-tipsnya dan jawaban-jawabannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bye. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari wawancara online kali ini. Nah, pertanyaan pertama, pengalaman saya terhadap social distancing. Pengalaman saya adalah saya jadi paham betapa pentingnya untuk menjaga daya tahan tubuh dengan cara meminum vitamin setiap hari. Jadi karena saya orangnya protektif banget, saya selalu minum vitamin setiap hari. Itu pun vitamin Parmaton yang saya minum setiap hari, bukan narkoba loh. Terus 2, tips supaya tidak bosan. Nah, tips saya ini cukup baik juga dan pasti bisa kalian terapkan. Kayak nonton film di Netflix, Hook, atau website apapun. Nah terus juga saya juga suka bermain game setiap hari, itu pun PUBG, Free Fire atau apapun saya main. Yang biasanya padahal saya nggak suka main game, karena social distancing ini saya jadi suka bermain game itu, jadi candu. Terus apakah masyarakat di daerah rumahmu mematuhi social distancing? Ya saya kan nggak tahu, saya kan nggak keluar rumah. Nah tapi saya pastikan semua warga di daerah saya itu menerapkan social distancing. Karena apa? Karena di daerah saya itu kondisinya juga sepi dan lebih sepi dari biasanya. Nah terus pertanyaan yang keempat, harapanmu terhadap social distancing. Harapanmu terhadap wabah COVID-19. Harapan saya terhadap wabah COVID-19 sih, mudahan wabah ini sudah kelar sebelum bulan Ramadan, supaya kita bisa menikmati enaknya tarawih, tadarusan, bukber bareng. Terus kenapa social distancing dianggap penting? Kenapa? Karena jika kita menerapkan social distancing tanpa disengaja, kita sudah memutus mata rantai dari COVID-19. Gitu. Ya, gitu. Terus menurutmu sebagai siswa, apa kerugian dari social distancing ini?
kerugian terhadap social distancing ya simple. Pas sudah mulai masuk sekolah, tulisan juga sudah mulai jadi aksara huruf aksara gitu. Tanggapan kalian terhadap belajar online di rumah apa? Nah, tanggapan saya seru dan enak sih daripada belajar di rumah, belajar di sekolah. Karena kalau belajar di rumah itu kan seru karena kita bisa ngerjakan sambil rebahan santuy gitu kan. Ya, terima kasih sudah nonton. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman selama social distancing ini. Jadi, pengalaman saya selama social distancing ini, perasaan saya ini ada senangnya, ada enggaknya. Pertama, ada senangnya. Senangnya itu bisa kumpul bersama keluarga. Terus di sini belajar tuh jadi fokus. Kalau ada tugas dari guru tuh bisa fokus, bisa tenang kita belajar. Terus satu lagi nih, senangnya saya dimasakkan terus sama orang tua saya. Yang orang tua saya ini kan sibuk. Yang dulunya, yang hari-hari biasa itu tuh saya disuruh makan, suruh beli makan di luar. Sekarang dimasakkan terus. Jadi yang tidak senangnya itu nggak bisa kumpul bersama teman-teman di sekolah gitu. Jadi aktivitas saya selama social distancing ini, olahraga saya yang terbatas. Yang biasanya saya latihan setiap saat, setiap waktu gitu. Sekarang di rumah aja kita, nggak bisa kumpul bersama atlet-atlet Samarinda yang lainnya. Habis baca buku tuh langsung main cacing. Kedua, masih ada sih sebagian kecil di tempat saya ini yang berkumpul di luar, ya berkeliaran gitu. Ya, semoga COVID-19 ini cepat selesai sebelum bulan suci Ramadan. Dan semoga Indonesia cepat keluar dari zona aman wabah virus corona. 4. Supaya cepat memutus penyebaran virus corona ini. Banyak sih, antara lain siswa tidak bisa fokus, tidak bisa bertemu dengan temannya di sekolah gitu. Pokoknya nggak seru lah, nggak kayak di sekolah-sekolah gitu. Ya, tanggapan saya sih bisa fokus di rumah dan bisa belajar setiap saat, setiap waktu. Jadi everywhere, every time. Teruntuk teman-temanku dan kerabatku, di rumah aja selama masa pandemik ini belum kelar, belum selesai. Jadi buat teman-teman, di rumah aja, jangan kemana-mana. Ingat di rumah aja. Mencegah lebih baik daripada mau ngebatin. Terima kasih. Saya di sini ingin memberi tips gimana cara biar kita nggak bosan ketika kita di rumah. Menurut saya sendiri, saat kita bosan di rumah itu kita bisa memanfaatkan waktu luang untuk bakat atau minat hobi kita tersendiri. Kalau misalnya kita emang di sekitaran rumah kita itu benar-benar sudah positif corona, itu lebih baik kita di rumah lebih memanfaatkan waktu dengan orang tua atau enggak keluarga kita tersendiri. Untuk di tempat tinggal saya sendiri, di RT saya sendiri, mereka masih berkeliaran dengan aktivitasnya mereka sendiri, tanpa mereka ketahui tentang bahayanya corona sendiri itu gimana, tentang itu bisa menyebabkan kematian atau sebagainya. Mereka masih kurang mengerti, jadi mereka masih beraktivitas seperti pada biasanya. Untuk kemudian dengan harapan saya tentang wabah COVID-19 ini, saya mempunyai harapan semoga semakin kedepannya warga Indonesia semakin sadar tentang bahayanya corona ini, dan para pemerintah dan sebagainya menindaklanjuti dengan lebih baik lagi, dan kita ada kerjasama untuk bersama-sama menghilangkan corona tersendiri. Untuk jarak sosial sendiri itu kenapa saya anggap penting, karena corona ini lebih cepat
menyebarnya melalui kita berinteraksi langsung dengan teman atau enggak orang lain gitu. Seperti ya kita saling menyapa, bersentuhan langsung, itu mereka dengan cepat langsung bisa menyebarkan virus tanpa kita ketahui tersendirinya. Menurut saya sendiri sebagai siswa tentang jarak sosial ini, saya mendapatkan kerugian, yaitu salah satunya dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran ini kan kita diwajibkan belajar online melalui ruang guru atau enggak situs-situs lainnya. Nah, ruginya yang saya dapat, saya melalui belajar online ini saya tidak bisa menanya dengan kepuasan batin saya sendiri, karena melalui online ini kita buat menanya kadang aja tuh susah, karena yang di situs online itu bukan hanya kita sendiri, dan kemudian dengan jaringannya juga, jaringan itu bisa kadang sedikit agak lola atau bagaimana, yang ngebuat kita sendiri kesal di saat kita benar-benar kita lagi penting-penting pusing-pusingnya mendengarkan, tapi di diri kita tuh jaringannya macet-macet, jadi kayak kita nih pusing sendiri. Kalau kita dengan belajar langsung di sekolah kan kita nggak ada yang begituan, kita langsung tatap muka sama guru untuk yang tidak kita ketahui, dan guru juga ngejawabnya dengan langsung secara seksama, dan kita juga paham ketika kita nggak tahu. Untuk tanggapan saya sendiri tentang belajar online ini, kita bisa lebih mengurangi pengeluaran. Buat kan kalau misalnya biasanya kita tuh sekolah, kita pulangnya tuh pakai Gojek, Gokar, dan lain sebagainya. Kalau misalnya belajar online ini kita nggak perlu mengeluarkan uang untuk balik lagi ke rumah, karena emang kita belajarnya itu di rumah. Tapi untuk tanggapan negatifnya, kita bakalan susah mencernanya seperti tadi yang kita bilang. Soalnya kadang dengan melalui laptop atau HP tersebut kita tidak terlalu mengerti juga. Kadang guru-guru itu menjelaskan kan kadang kurang juga tentang kita sendiri, menurut kitanya sendiri. Kalau itu kan lebih susah juga nanyanya atau gimananya. Tapi untuk positifnya sendiri kita lebih santai, karena bagi kita ini kita kadang paling males yang namanya bangun pagi, karena sekolah online itu dimulai dari jam 9 sampai jam 1. Tapi kembali lagi ke sisi negatifnya, waktu untuk kita belajarnya itu lebih lambat gitu, lebih kurang. Kalau misalnya kita di sekolah kan kita full day, jadi itu kita masing-masing pelajaran itu bisa 3 jam. Jadi itu kalau untuk suatu mata pelajaran itu kita lebih masuk di otak, karena juga lebih lama, jadi lebih mengerti. Kalau di online ini kan karena dibatasi oleh waktu tersendiri. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata atau bagaimana mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tips dari saya, melakukan kegiatan-kegiatan yang kamu sukai, contohnya main game atau lain-lainnya. Yang ketiga, semoga pemerintah dan semua elemen yang terkait dengan penanganan virus ini cepat mendapatkan vaksin atau penangkai virus. Yang keempat, agar angka kematian dan penularan tidak bertambah banyak. Nomor 5, tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa yang dilakukan di sekolah dan tidak mendapatkan uang jajan. Yang keenam, aneh saja yang biasanya selalu bertatap muka berubah menjadi sistem online. Membuat saya pribadi merasa bingung dan justru asing. Itu saya agar tidak bosan di rumah gitu, jangan kerjanya di PSI aja, karena nonton video kira nggak bosan, terus cari main game juga, nanti kalau gitu tidak selesai sama pelajarannya ya. Terus masyarakat di rumah saya juga ada yang mengikuti social distancing sama dan tidak, nah sebagian warga sebagian masyarakat rumah saya itu ada yang bisa jadi motor. Dan juga harapan saya tentang COVID-19 itu aman, tentram, damai, tidak ada yang seperti itu. Terus yang keempat, menurut saya social distancing itu sangat penting ya, karena supaya penyebaran COVID-19 itu tidak mudah menyebar di kalangan masyarakat luas. Terus supaya pasien COVID-19 itu bisa berkurang dan tidak bertambah lagi. Terus sebagai saya sebagai siswa saya sangat rugi karena di social distancing, karena belajar di sekolah itu lebih masuk daripada belajar di rumah. Terus buat kalian yang yang
kalau di rumah kita langsung dikasih soal aja. Jadi makasih agak aja dari saya. Apakah kalian tahu apa itu social distancing? Ya, social distancing atau physical distancing adalah pembatasan interaksi sosial. Masyarakat menerapkan kegiatan tersebut untuk mencegah memperluas penyebaran COVID-19. Baik sekolah maupun perkantoran menerapkan kegiatan tersebut dengan cara diliburkan. Sebenarnya sedikit sebel juga ya, karena dengan adanya kegiatan tersebut sekolah jadi diliburkan dan guru memberikan tugas yang bisa dibilang sedikit. Tapi yang saya syukuri dari kegiatan tersebut adalah saya menjadi lebih dekat dengan keluarga saya. Jujur saya bosan dengan kegiatan social distancing tersebut, tapi saya berhasil mengatasinya, yaitu dengan melakukan kegiatan yang saya senangi, contohnya membaca novel dan sambil mendengarkan musik. Masyarakat di sekitar rumah saya juga menerapkan kegiatan social distancing tersebut. Saya berharap saat bulan Ramadan tiba, mungkin segera belajar. Social distancing ini sangatlah penting, karena hanya dengan social distancing inilah kita dapat mencegah meluasnya penyakit COVID-19. Menurut saya sebagai siswa, kerugian akibat social distancing ini sangatlah banyak. Beberapa contohnya adalah tidak mendapat keluar saku, tidak mendapat beraktivitas di luar rumah, dan tugas semakin menumpuk. Tanggapan saya terhadap belajar online adalah tidak efektif. Tidak efektif karena tidak ada interaksi antara guru dengan muridnya. Dan saat kuis yang seharusnya tidak boleh mencontek, malah ada beberapa yang mencontek. Terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sahabat jurnalis. Pertanyaan yang pertama adalah tips agar tidak bosan di rumah. Kalau saya mungkin membaca novel, nonton TV, main HP secukupnya, kemudian main game yang lagi sukai, tapi jangan berlebihan juga, secukupnya saja agar terhibur. Kemudian apakah warga telah mematuhi aturan social distancing? Ya, di tempat saya sudah mematuhi aturan itu dan tetap jaga jarak dan selalu berada di rumah. Harapan untuk wabah ini ya semoga cepat hilang, cepat musnah. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua juga. Semoga hilang dan tidak meresahkan warga lagi. Mengapa social distancing? Ya karena agar tidak tertular kepada banyak orang, agar tidak terlalu melibatkan orang banyak, dan juga tidak banyak memakan korban. Apa kerugian akibat social distancing bagi saya? Bagi siswa, saya sebagai siswa merasa jenuh, merasa bosan di rumah, tidak bertemu teman, tidak bertemu guru, tidak ada komunikasi dengan orang banyak, tidak ada hiburan kesini apapun itu. Pertanyaan terakhir, apa tanggapan untuk belajar online? Ya cukup senang, cuman ada sedihnya juga karena kita tidak mendapat penjelasan langsung dari guru. Kalau tidak, kita melakukan sistem belajar online, tapi kita hadapi saja demi kepentingan kita bersama agar bumi ini selamat dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Setelah 2 pekan harus libur di rumah, kalian kadang merasa bosan ya. Namun demikian, kita tetap di rumah, tetap produktif, melakukan kegiatan yang positif. Berikut ini ada tip-tip supaya kita tidak bosan di rumah. Beberapa hal yang bisa kita lakukan, misalnya yang pertama, kita tetap belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kedua, kita bisa mengisi dengan membaca
misalkan buku yang dapat membantu seseorang berpikir lebih positif. Buku-buku ini bisa berupa buku keagamaan, autobiografi dari sosok yang dikagumi, hingga buku-buku tentang cerita atau fiksi yang mungkin kalian bisa larut dalam cerita para tokohnya. Berikutnya, kalian bisa isi kegiatan-kegiatan di rumah dengan kecakapan hidup atau life skill. Misalnya, kalian bisa belajar memasak bersama orang tua, kalian bisa memasak yang kalian suka, yang nantinya tentunya sangat bermanfaat. Misalkan kalian hidup di kos. Selanjutnya adalah misalkan kalian bisa mengubah kamar kalian biar menjadi lebih menarik, menata kamar, mengecat, membuat hiasan. Nah, ini tentunya sambil mengembangkan kreativitas. Kalian yang bisa bermain musik bisa belajar bermain musik dan menyanyi. Tentunya ini adalah hal yang asik bagi anak-anak yang suka musik. Satu hal yang sangat menarik misalkan diisi dengan berkebun, menanam sayuran atau tanaman-tanaman yang lain di sekitar kita. Bagi kalian yang tinggal di sekitarnya sawah, kebun, kalian bisa mencoba untuk refreshing di sekitar kalian, membuat kita menjadi nyaman dan segar kembali. Pada situasi seperti ini, pembelajaran online menjadi alternatif agar proses belajar tetap berjalan, komunikasi antara guru dan siswa tetap terjalin. Saya menggunakan Google Form untuk membuat kuis, dan kuis ini bisa dikerjakan di rumah oleh anak-anak dengan diberikan batasan waktu. Di aplikasi ini kita bisa memantau partisipasi anak dalam mengerjakan soal ini dari beberapa kelas bisa terpantau di sini. Kemudian juga kelebihannya di sini adalah kita bisa melihat jawaban para siswa, jawaban yang benar dan yang tidak benar, dan hasilnya langsung terekam di sini.